Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya Akino. Pertama-tama saya mengucapkan kepada para sahabat, teman-teman yang merayakan Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang seringkali sudah saya bawakan ketika saya sedang melatih meditasi, yaitu di workshop meditasi Clear Light of Bliss. Tapi sesungguhnya topik ini tidak semata-mata untuk meditasi, karena ini menyangkut kesehatan, ini menyangkut emosi, ini menyangkut kedamaian hati, dan ini juga menyangkut kehidupan material ataupun yang berkaitan dengan hoki itu sendiri. Menurut kitab kuno, kehidupan kita seperti kotak harta. Apa maksudnya? Kita punya kotak harta. Dan kotak harta hanya berfungsi kalau betul-betul ada harta di dalamnya. Ya. Apa yang kita isi di dalam kotak tersebut, itu yang sesungguhnya menentukan penamaan kotak harta itu adalah benar. Jadi contoh dalam hidup kita, sukses dan tidak sukses, gagal dan berhasil, tergantung apa yang kita isi di dalam kehidupan kita. Seringkali orang melihat kegagalan hidup hanya sebagai suatu kegagalan tanpa mau merefleksi apa yang ada di dalam. Dengan kita tahu apa yang di dalam, maka kita baru tahu apa yang ada di luar. Dengan kita tahu apa yang di luar, kita bisa mengubah apa yang ada di dalam. Dan ini berkaitan dengan 5 elemen. Bagi orang yang belajar Patse atau Four Pillar of Destiny, teori ini ataupun pelajaran ini penting sekali. Karena hanya dengan memahami 5 elemen di dalam sebab dan akibat, maka pengetahuan dia tentang Patse ataupun karakteristik orang akan menjadi membaik. Yang kedua, orang yang sedang mencari kebahagiaan internal, maka memahami ini juga sangat baik. Saya punya seorang sahabat yang sedang juga mengalami penyakit yang berat. Ini saya ajarkan. Karena dengan dia bisa melihat penyakit, karakteristik atau sifat, kemudian akibat eksternal, dia bisa tahu di mana kesalahan itu berada. Hal pertama yang perlu kita pahami bahwa 5 elemen itu berhubungan dengan organ di dalam tubuh kita. Misalnya api ini berkaitan dengan jantung ataupun organ jantung ataupun fungsi jantung. Kemudian kayu berhubungan dengan lever ataupun empedu. Kemudian tanah berhubungan dengan lambung dan limpa. Kemudian setelah tanah kan logam. Logam berhubungan dengan apa? Dengan paru-paru dan usus besar. Kemudian elemen air berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ginjal dan kandung kemih. Nah, memahami 5 elemen sama juga dengan kita memahami fungsi kerja dari masing-masing organ tubuh kita. Tentu, 5 elemen bisa dibagi juga, ada yang yang atau yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif, ini tentu membahagiakan kita. Contoh, orang misalnya gampang marah, maka dikatakan elemen apinya negatif. Nah, akibatnya jantungnya tidak sehat. Selain jantung, karena tadi ada hukum 5 elemen, api mengurangi kekuatan kayu. Kayu adalah lever. Maka orang gampang marah memiliki kecenderungan 2 penyakit. Pertama adalah penyakit jantung itu sendiri. Kedua, penyakit lever. Berikutnya misalnya orang yang gampang sedih. Nah, ini sedih bisa melukai organ paru-paru dan usus besar. Maka orang yang sedih mungkin mengalami gangguan penyakit paru-paru, asma, dan lain-lain, dan juga susah ke toilet ataupun gangguan pencernaan. Dan seterusnya, misalnya emosi suka khawatir, ini merusak organ ginjal. Suka gelisah juga termasuk bisa mengganggu fungsi ginjal dan kandung kemih. Artinya orang yang suka khawatir tentang masa depan, tentang kehidupan, maka mungkin
ketika malam tidur seringkali dia berbolak-balik ke toilet. Nah, kemudian organ tanah, ini berkaitan dengan lambung. Maka orang yang misalnya tidak tenang, ini akan merusak lambungnya sehingga pencernaannya juga menjadi tidak baik. Ini bagian paling penting karena ini menyangkut kantong masing-masing. Ya, jadi yang porsi ini saya akan membawakannya di dalam PowerPoint. Perhatikan baik-baik yang saya bawakan. Karena ini menyangkut apa? Kantong masing-masing. Ini adalah bagian yang paling penting, yaitu sifat alamiah 5 elemen. Di awal saya sudah memperkenalkan, kalau elemen itu bersifat positif, maka itu tentunya yang baik bagi kehidupan manusia. Nah, yang paling penting adalah kita mengenal elemen ini bisa menjadi negatif. Dan ketika negatif, masing-masing elemen ini berkorespondensi dengan organ tubuh kita. Dan ketika dia negatif, maka timbullah penyakit. Misalnya kayu dengan lever dan empedu, api dengan jantung, tanah dengan lambung, logam dengan paru-paru dan usus besar, kemudian air dengan ginjal dan kandung kemih. Nah, seringkali yang perhatikan bagian yang paling kanan, ya, bagian yang paling kanan adalah persoalan kehidupan manusia. Ada manusia, ya, ada orang yang kelihatannya semua kehidupannya susah benar. Jadi seolah-olah dia di dalam kehidupan seringkali mencari kesusahan. Seringkali tidak bisa keluar dari kesusahan. Ya. Yang berikutnya adalah ada orang yang penuh dengan kepahitan. Apapun yang dia kerjakan tidak berhasil. Kelihatannya sudah sangat tekun, super tekun, bahkan luar biasa tekun. Tidur sudah 3-4 jam, tapi kenapa hidupnya penuh dengan kepahitan? Sementara ada orang kerjanya ya nggak terlalu rajin-rajin amat, nggak terlalu tekun-tekun amat, tapi kok banyak berhasil. Yang berikutnya adalah yang menderita kelelahan. Jadi hidupnya penuh dengan kelelahan. Yang berikutnya adalah kok kayaknya dia seperti terperangkap di dalam kemiskinan. Dan yang berikutnya adalah direndahkan orang lain. Nah, sifat akibat alamiah yang paling kanan ini harus dicari penyebabnya. Ya. Penyebabnya adalah apa? Karena dia memupuk elemen kayu negatif, orang yang senang mencari kesusahan karena dalam kehidupannya memupuk elemen kayu negatif. Sebabnya apa? Karena dia tidak mau melayani orang. Seringkali orang ketika misalnya diajak kerja sosial, diajak untuk susah demi orang lain, nggak mau. Betul-betul tidak mau. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan sosialnya sangat terbatas dan tidak berkualitas. Kalau kehidupan sosialnya, pertemanan, bahkan tidak ada teman, tidak ada yang mau berteman, tidak ada yang pernah dia bantu, maka kemanapun hidupnya penuh kesusahan. Ya. Berikutnya, ada orang yang suka berargumentasi. Apapun dia debat. Mau A, ya dia debat. Orang bilang B, ya dia debat. Baginya tidak ada orang yang benar selain pendapat dia. Ini tanpa sadar dia memupuk api negatif. Api negatif tadi secara organ udah tahu ya, jantungnya tidak sehat, levernya juga kemungkinan tidak baik. Nah, orang yang memupuk elemen api negatif, akibat luarnya, ya, akibat yang nyata di dalam kehidupannya, dia penuh kepahitan. Kemana-mana kayaknya mendapat penolakan, tidak ada kemajuan, tidak ada orang yang mau mempromosikan dia. Telah berusaha keras, mati-matian bekerja, tapi kok kelihatannya susah dan sulit sekali kehidupannya. Kemudian ada orang yang kecenderungannya suka tidak tenang. Nah, kalau dia tidak tenang, tanpa sadar, dalam kehidupan dia memupuk namanya tanah negatif. Akibat luarnya, yang nyata di dalam kehidupannya, dia selalu lelah, di dalam kelelahan terus. Dan bagaimana ini mengatasinya? Kalau dia hanya berusaha untuk minum obat sakit lambung, sebabnya bukan di situ. Ya, sebabnya bukan di situ. Sakit lambung sebabnya adalah suka tidak tenang. Jadi dengan dia mengurangi
ketidaktenangannya menjadi lebih damai, berlatih meditasi, hidup lebih ke alam. Maka tanpa sadar, elemen tanah negatifnya yang dia pupuk berkurang dengan drastis. Dengan demikian, dia menjadi lebih kurang lelahnya. Kemudian orang yang suka membedakan, suka diskriminatif ya, membedakan orang kaya, orang miskin, orang A, orang B, orang C, orang D gitu ya, mendiskriminasi sekali, entah ras, entah agama, entah apapun, maka hidupnya kita katakan tanpa sadar mengumpulkan logam negatif. Apa akibatnya? Akibat luarnya adalah miskin spiritual dan miskin harta. Saya sudah sering kali melihat orang-orang dekat saya yang saya nasihatin ketika mereka di dalam kesulitan keuangan yang bertahun-tahun. Ini bukan kesulitan keuangan hanya dalam waktu misalnya sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Cobalah cek di dalam kehidupan, apakah ini berkaitan dengan suka membeda-bedakan. Orang susah itu bukan karena kemauannya. Kita juga harus respect, hormat, jaga etika dengan orang susah. Sebaliknya, orang yang kaya juga ada sebabnya. Juga kita respect, tidak iri hati, tidak takut sama dia, ataupun khawatir dan lain-lain. Ataupun tadi, iri hati dan jealous akibatnya kita suka menjelek-jelekan orang yang berada di atas. Jaga batin kita selalu netral, maka tanpa sadar kita dari memupuk logam negatif menjadi logam positif. Dan akibat logam positif, maka uang gampang datang. Bagi yang sudah mengikuti channel saya beberapa bulan akan tahu persis bahwa di dalam Feng Shui, logam melambangkan harta. Ya, di dalam Pak Tzu juga logam itu melambangkan keuangan. Jadi ketika kita mengumpulkan logam positif, netral, ataupun batin yang netral, tidak membeda-bedakan orang lain, maka uang itu menjadi mudah datang. Dengan demikian, kemiskinan dapat kita hancurkan. Kemudian, kenapa ada orang yang gampang ataupun selalu direndahkan orang lain? Ini berkaitan dia mengumpulkan air negatif. Sebabnya apa? Dia suka gelisah, suka khawatir. Hentikan kegelisahan, hentikan kekhawatiran, hentikan semua pikiran tentang wah ini bakal terjadi ini bakal terjadi itu. Beradalah selalu di dalam napas kita, tarikan napas kita, ingat kehidupan kita saat ini, bersyukur, beruntung, bahagia. Maka dengan kita selalu bersyukur, beruntung, bahagia, kita berkurang gelisahnya. Dan ketika kita berkurang gelisahnya, kumpulan air negatif yang ada di dalam kotak harta kita ataupun kehidupan kita akan berkurang dari yang negatif menjadi positif. Dengan kita tidak khawatir, tenang, maka kita mulai dihormati orang. Apa ciri orang mulia? Orang mulia memvibrasi kedamaian dan cinta kasih. Ketika kita bisa memvibrasi ketenangan dan cinta kasih, maka kita ditinggikan orang lain. Demikianlah pelajaran hari ini. Ini pelajaran sangat penting, luar biasa penting, karena ini adalah fondasi pengertian tentang 5 elemen, berkaitan dengan Feng Shui, berkaitan dengan Pak Tzu, dan berkaitan dengan apa? Kantong Anda. Tapi bukan hanya kantong, tapi ini juga berkaitan dengan orang yang memiliki sakit berat di masing-masing organ. Ubahlah yang tadi, maka bisa menjadi jauh lebih baik. Sampai ketemu. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa pukul loncengnya. Keep rolling. Sampai ketemu.